Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah ada cara sederhana untuk mendapatkan rasa hormat tanpa harus berbicara keras atau berlebihan? Jawabannya, ada. Kali ini kita akan membahas 7 kebiasaan berbicara sederhana yang bisa membuat Anda terlihat berwibawa, dihormati, dan meninggalkan kesan mendalam tanpa harus berubah menjadi orang lain. Bukan trik atau teknik rumit, tapi kebiasaan nyata yang mencerminkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan diri. Dengan mempraktikkannya, Anda bukan hanya lebih didengar, tapi juga lebih dihargai dalam setiap percakapan. Mari kita mulai. 1. Kebiasaan mendengarkan sepenuhnya. Rahasia lansia yang dihormati. Salah satu kebiasaan yang membuat para lansia sering dihormati bukan hanya karena pengalaman hidup mereka, tetapi juga cara mereka mendengarkan. Mereka tidak terburu-buru untuk menyela, tidak langsung memberi koreksi, apalagi mengalihkan pembicaraan. Mereka memberi ruang penuh bagi lawan bicara untuk menyampaikan pikiran sampai selesai. Keheningan mereka bukan berarti pasif, melainkan tanda perhatian yang tulus. Saat seseorang merasa benar-benar didengar, percakapan berubah total. Ada rasa lega, aman, dan dihargai. Itulah sebabnya mendengarkan sepenuhnya jauh lebih berharga daripada 1000 kata nasihat. Bagi orang yang sudah bijaksana, mereka tahu bahwa seringkali yang dibutuhkan bukanlah jawaban, melainkan sekadar perasaan bahwa ada orang yang memahami. Kebiasaan ini juga menumbuhkan kepercayaan. Ketika orang tahu Anda mau mendengarkan tanpa menghakimi, mereka akan lebih terbuka dan lebih menghargai pendapat Anda. Karena saran yang datang dari pemahaman selalu lebih kuat daripada opini yang terburu-buru. Sebaliknya, kita semua pernah merasakan betapa mengecewakannya ketika dipotong bicara atau diabaikan. Itu membuat kita merasa kecil. Lansia yang dihormati justru menghindari hal itu. Mereka menahan diri, bahkan ketika sudah tahu arah pembicaraan, karena bagi mereka setiap kata layak didengar sampai selesai. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, mendengarkan sepenuhnya adalah bentuk kebijaksanaan yang langka. Tidak mudah, karena butuh kesabaran dan niat. Namun hasilnya luar biasa, hubungan yang lebih dalam, rasa hormat yang lebih besar, dan percakapan yang lebih bermakna. Dengan menjadi pendengar yang baik, Anda bukan hanya menunjukkan sopan santun, Anda menunjukkan kebijaksanaan. 2. Kebiasaan berbicara perlahan dan disengaja, tanda kebijaksanaan yang dihormati. Salah satu ciri khas yang membuat seorang lansia terlihat bijaksana dan dihormati adalah cara mereka berbicara yang tenang, perlahan, dan penuh niat. Mereka tidak terburu-buru mengeluarkan kata-kata, tidak merasa perlu bersaing untuk didengar, dan tidak mencoba menarik perhatian dengan suara keras. Justru dengan memperlambat ucapan, setiap kata yang keluar terasa lebih bermakna dan penuh bobot. Berbicara perlahan bukan soal dramatisasi, melainkan tentang menciptakan ruang. Ruang bagi lawan bicara untuk mendengarkan, merenung, dan benar-benar memahami pesan yang ingin disampaikan. Setiap jeda memberi kesempatan kata-kata itu meresap lebih dalam, meninggalkan kesan yang kuat tanpa perlu banyak penjelasan. Kebiasaan ini juga menunjukkan rasa percaya diri dan kontrol diri. Orang yang berbicara terlalu cepat sering terlihat gugup atau tidak yakin, sedangkan ucapan yang tenang memberi kesan bahwa kata-kata tersebut telah dipikirkan matang-matang. Itulah mengapa banyak orang mengaitkan cara bicara perlahan dengan wibawa, kesabaran, dan kebijaksanaan. Lebih dari itu, berbicara dengan ritme yang stabil juga mengubah suasana percakapan. Lawan bicara secara alami akan ikut melambat, lebih fokus, dan lebih hadir dalam momen tersebut. Di tengah dunia yang serba cepat, suara tenang menjadi jeda berharga, sebuah momen kejelasan di tengah kebisingan. Jika ini belum menjadi kebiasaan alami, mulailah dengan langkah sederhana. Tarik napas sejenak sebelum menjawab, beri jeda singkat antara kalimat, dan biarkan pesan Anda hidup sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Anda akan terkejut melihat bagaimana orang lain menjadi lebih terlibat ketika Anda tidak terburu-buru. Tidak heran jika suara tertentu mampu kita ingat lama setelah percakapan berakhir. Biasanya bukan karena mereka keras atau cepat, melainkan karena mereka stabil, jelas, dan penuh niat. Dengan berbicara perlahan dan disengaja, Anda tidak hanya menyampaikan kata-kata, Anda menyampaikan kehadiran, dan itu adalah sesuatu yang selalu diingat orang lain. 3. Kebiasaan menghindari gosip dan pembicaraan kosong.
rahasia wibawa yang tak lekang waktu. Salah satu ciri yang paling menonjol dari lansia yang dihormati adalah kemampuan mereka menjaga ucapan. Mereka tidak terjebak dalam gosip, rumor, atau pembicaraan yang merendahkan orang lain. Sebaliknya, setiap kata yang mereka ucapkan memiliki tujuan. Mereka tahu apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan siapa kita sebenarnya. Menghindari gosip bukan hanya soal sopan santun, tapi juga tentang integritas. Orang-orang yang bisa dipercaya untuk tidak menyebarkan cerita yang bukan miliknya akan selalu mendapat tempat istimewa di hati banyak orang. Kehadiran mereka menjadi ruang yang aman. Orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka karena tahu rasa hormat itu nyata, bahkan ketika orang yang dibicarakan tidak hadir. Mereka juga tidak mengisi keheningan dengan obrolan kosong yang tidak berarti. Bukan berarti mereka dingin atau menjauh, justru sebaliknya. Mereka sering berbicara dengan hangat, penuh humor, dan kebaikan. Hanya saja, kata-kata mereka selalu disengaja. Apakah untuk memberi kenyamanan, membagikan pelajaran, atau sekadar membuat orang tersenyum, ucapan mereka punya nilai. Disinilah letak kekuatan sejati, menahan diri. Tidak setiap cerita pantas diceritakan, tidak setiap keheningan harus diisi, dan tidak setiap pendapat harus dilontarkan. Ketika Anda memilih diam dari gosip dan hanya berbicara tentang hal yang benar, baik, dan perlu, wibawa Anda tumbuh tanpa perlu dipaksakan. Pada akhirnya, suara yang paling didengar bukanlah suara yang paling keras, melainkan suara yang paling dapat dipercaya. Dengan menghindari gosip dan pembicaraan kosong, Anda tidak hanya menjaga martabat diri sendiri, tetapi juga menciptakan jejak hormat yang akan selalu diingat. 4. Kebiasaan menggunakan kata-kata yang mengangkat orang lain, rahasia dihormati sepanjang usia. Yang membedakan lansia yang benar-benar dihormati bukan hanya karena mereka bijak menahan ucapan, tetapi karena mereka tahu bagaimana menggunakan kata-kata untuk menguatkan orang lain. Mereka memilih untuk mengucapkan hal-hal yang membangun, mendorong, dan memberi semangat. Kehadiran mereka bukan sekadar menenangkan, tapi juga memberi energi positif bagi siapapun di sekitarnya. Mereka tidak memuji asal-asalan atau menyanjung demi sopan santun. Setiap kata yang keluar terasa tulus, lahir dari pengalaman hidup dan ketulusan hati. Ketika mereka mengatakan, "Saya bangga padamu," atau "Kamu sudah melakukan yang terbaik," ucapan itu benar-benar mengena, membuat orang yang mendengar merasa dihargai sepenuhnya. Kebiasaan ini bukan hanya soal berkata baik, tapi tentang kemampuan melihat kebaikan dalam diri orang lain, bahkan ketika orang itu sendiri belum menyadarinya. Dengan kata-kata sederhana, mereka membantu orang lain menemukan nilai, kekuatan, dan potensi dalam dirinya. Inilah mengapa ucapan mereka selalu berkesan, tidak dibuat-buat, tidak berlebihan, tetapi nyata dan penuh makna. Dalam percakapan sehari-hari, lansia yang dihormati cenderung mengarahkan pembicaraan pada hal-hal yang penuh harapan. Mereka tidak menutup mata terhadap kesulitan, tetapi mampu menyoroti sisi positif dan memberikan dorongan. Kata-kata mereka menjadi pengingat bahwa setiap orang penting, setiap perjuangan berarti, dan selalu ada alasan untuk tetap melangkah. Menariknya, kebiasaan ini bukan hanya berdampak pada orang lain, tapi juga memperkuat rasa tujuan dalam diri sendiri. Saat kata-kata kita membuat orang lain merasa lebih percaya diri, lebih dihargai dan lebih kuat, kita pun menyadari betapa besar pengaruh yang masih bisa kita berikan. Dan perasaan itu, bagi siapapun, adalah sumber kepuasan batin yang mendalam. Pada akhirnya, bukan kepintaran atau banyaknya pengalaman yang paling diingat orang lain, melainkan bagaimana kata-kata kita membuat mereka merasa. Dengan kebiasaan sederhana menggunakan ucapan yang mengangkat, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih hangat, tetapi juga meninggalkan warisan kebaikan yang akan terus hidup dalam ingatan orang-orang jauh setelah percakapan berakhir. 5. Kebiasaan tidak pernah menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Di antara berbagai kebiasaan berbicara yang membuat seseorang dihormati, ada satu yang sederhana tetapi sangat kuat. Tidak pernah menyela. Lansia yang benar-benar dihormati tahu bagaimana memberi ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan ucapannya. Mereka tidak terburu-buru memotong kalimat, tidak merasa harus segera menanggapi, bahkan ketika mereka sudah tahu atau pernah mengalami hal yang sama. Kesabaran itu membuat orang lain merasa dihargai sepenuhnya. Kebiasaan ini memberikan pesan yang jelas.
apa yang kamu katakan penting. Dan bagi siapapun, baik muda maupun tua, perasaan itu sangat berharga. Dengan tidak menyela, kita menciptakan rasa aman dan penghargaan dalam percakapan. Bahkan lebih dari itu, kita menunjukkan kedewasaan, pengendalian diri, dan rasa hormat yang tulus terhadap suara orang lain. Menyela, meskipun tanpa sengaja, sering membuat lawan bicara merasa diabaikan atau tidak dianggap serius. Sebaliknya, ketika kita mendengarkan dengan sabar hingga orang lain selesai, hubungan jadi lebih kuat. Kita tidak kehilangan kesempatan untuk berbicara. Justru kata-kata kita akan lebih didengar karena orang tahu kita benar-benar memperhatikan. Ini bukan berarti diam saja tanpa pernah menanggapi. Bedanya, mereka yang dihormati tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara. Kata-kata mereka tidak terburu-buru, tidak memaksa, dan karena itu terasa lebih berbobot. Mereka tidak berusaha mendominasi percakapan, tetapi hadir dengan kehadiran yang tenang dan penuh wibawa. Di dunia yang serba cepat dan penuh kebisingan, kemampuan untuk menahan diri dan memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara adalah tanda kebijaksanaan yang langka. Dengan tidak menyela, kita membangun percakapan yang lebih bermakna, menumbuhkan rasa saling menghormati, dan menciptakan koneksi yang jauh lebih dalam. Inilah kebiasaan sederhana yang membuat seseorang dikenang bukan hanya sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi juga sebagai pendengar sejati yang memberi ruang bagi orang lain untuk merasa penting. 6. Kebiasaan berpikir sebelum berbicara. Salah satu rahasia ketenangan dan kewibawaan para lansia yang dihormati adalah kebiasaan sederhana namun langka. Mereka selalu berpikir sebelum berbicara. Mereka tidak terburu-buru mengeluarkan kata-kata, tidak reaktif, dan tidak merasa harus segera menanggapi setiap situasi. Sebaliknya, mereka memberi jeda sejenak untuk mempertimbangkan dampak ucapannya. Ruang kecil antara pikiran dan perkataan inilah yang membuat kata-kata mereka terasa lebih bijaksana, tenang, dan penuh makna. Tidak semua hal yang muncul di pikiran perlu langsung diucapkan. Mereka yang dihormati tahu kapan harus bicara dan kapan lebih baik diam. Mereka sering bertanya pada diri sendiri, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat, apakah ini perlu? Jika jawabannya iya, maka kata-kata keluar dengan jelas dan penuh ketulusan. Jika tidak, mereka memilih untuk menahan diri. Justru dari disiplin inilah, suara mereka memiliki bobot lebih. Saat akhirnya berbicara, orang lain benar-benar mendengarkan. Kebiasaan ini juga mencerminkan kerendahan hati. Itu menandakan bahwa tujuan berbicara bukan sekadar untuk didengar atau membuktikan diri benar, melainkan untuk memberi nilai dalam percakapan. Di tengah dunia modern yang penuh dengan reaksi cepat dan kata-kata yang sering diucapkan tanpa pikir panjang, respons yang lambat namun penuh pertimbangan terasa menenangkan sekaligus membangun rasa hormat. Manfaatnya pun nyata. Dengan berpikir sebelum berbicara, seseorang dapat terhindar dari ucapan yang disesali, mengurangi konflik yang tidak perlu, dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Lawan bicara merasa aman karena tahu mereka akan ditanggapi dengan bijak, bukan dengan kritik atau reaksi emosional. Kebiasaan ini bukan tentang menahan pikiran atau menjadi pasif. Ini tentang memilih kata dengan hati-hati, menyadari bahwa sekali diucapkan, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Lansia yang dihormati telah belajar dari pengalaman bahwa ucapan yang tidak bijaksana bisa melukai, sementara kata-kata yang tepat bisa menyembuhkan dan membangun. Itulah sebabnya mereka berbicara dengan tujuan, dan tujuan itu terasa di setiap kalimat yang keluar. 7. Kebiasaan berbicara dengan rasa syukur dan perspektif. Salah satu hal yang membuat lansia yang dihormati begitu berkesan adalah cara mereka berbicara dengan rasa syukur. Mereka tidak sibuk mengeluh atau menyesali masa lalu, melainkan memilih untuk menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Ucapan mereka penuh apresiasi, sederhana, namun syarat makna. Kalimat sesederhana, "Saya bersyukur masih bisa melihat matahari pagi ini," atau "Percakapan singkat dengan keluarga sangat berarti bagi saya," mampu mengubah suasana hati orang yang mendengarnya. Kebiasaan ini lahir dari pengalaman panjang dalam hidup. Lansia yang dihormati tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi mereka juga tahu selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Dengan perspektif itu, mereka tidak hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga menguatkan orang-orang di sekitar mereka. Kata-kata mereka menjadi pengingat bahwa meskipun ada kesulitan, masih banyak alasan untuk tetap berharap.
Berbicara dengan syukur juga mencerminkan kebijaksanaan. Mereka melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas, memilih untuk menekankan pelajaran dan hal-hal berharga yang layak dipertahankan. Bukan berarti mereka menutup mata terhadap masalah, tetapi mereka mampu menyoroti sisi positif tanpa mengabaikan kenyataan. Inilah yang membuat kata-kata mereka terasa membumi, menenangkan, dan penuh kekuatan. Kebiasaan sederhana ini bahkan bisa mengubah suasana sebuah percakapan. Daripada tenggelam dalam keluhan, ucapan syukur mengalihkan perhatian ke hal-hal yang membangun. Hanya dengan satu kalimat, seseorang bisa menggeser suasana hati ruangan dari berat menjadi ringan, dari pesimis menjadi penuh harapan. Inilah kekuatan sejati dari rasa syukur. Ia bukan hanya memperbaiki cara kita memandang hidup, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Lansia yang berbicara dengan syukur meninggalkan warisan kebaikan, bukan hanya karena apa yang mereka katakan, tetapi karena bagaimana kata-kata mereka membuat orang lain merasa lebih kuat, lebih damai, dan lebih optimis. Kesimpulannya, 7 kebiasaan berbicara ini bukan sekadar cara berkomunikasi, tapi cermin siapa diri Anda dan bagaimana orang lain merasakan kehadiran Anda. Saat Anda berbicara dengan kejelasan, kepedulian, dan niat, kata-kata Anda bisa menjadi sumber kebijaksanaan, kenyamanan, dan harapan bagi orang lain, tanpa harus berbicara keras. Ingat, di usia berapapun, suara Anda tetap penting dan berharga. Mulailah terapkan satu kebiasaan sederhana hari ini. Biarkan kata-kata Anda membawa ketenangan dan rasa hormat. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.